Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rizkiana Dewi Puspitasari, MKOM, dan Ibu Ike Fitrianingsi, SSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrosesan teks Sains Data tahun 2023 Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, saya Dayinta Agustina Zanuel dengan NIM 23031554042. Rekan saya, Marsyanda Claudia Iswahyono dengan NIM 23031554014, dan rekan saya yang bernama Zulma Naila Ifada dengan NIM 23031554063. Kami di sini untuk mempresentasikan proyek tugas akhir semester yang berjudul Penyajian Informasi Kesehatan sebagai Edukasi Publik. Untuk slide yang selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa kami mengambil proyek dengan judul ini, yaitu kesehatan adalah aspek vital dalam kehidupan bermasyarakat dan akses terhadap informasi kesehatan yang akurat dan terpercaya sangat penting untuk meningkatkan kesadaran publik terkait pencegahan dan penanganan penyakit. Namun, keterbatasan waktu dan sulitnya memilah informasi kredibel menjadi tantangan. Website Centers for Disease Control and Prevention atau CDC menyediakan sumber informasi kesehatan terpercaya yang dapat dimanfaatkan melalui sistem otomatis berbasis web scraping. Sistem ini memungkinkan pengumpulan dan pengelolaan data kesehatan secara sistematis sehingga informasi dapat disajikan dengan lebih relevan, terstruktur, dan mudah diakses untuk mendukung edukasi kesehatan masyarakat. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari proyek ini, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, mempermudah akses informasi yang terpercaya dan terbaru mengenai isu-isu kesehatan, kemudian meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan penanganan berbagai penyakit, dan yang terakhir adalah memberikan akses cepat terhadap kepedulian kesehatan diri dan lingkungan. Untuk yang berikutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu membangun sistem otomatis untuk mengumpulkan informasi kesehatan dari website CDC menggunakan teknik web scraping, kemudian menyediakan berbagai kategori informasi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan yang terakhir yaitu mendukung penyebaran informasi kesehatan yang telah efektif dan efisien. Untuk data yang digunakan, kami menggunakan web CDC. Next. Yang pertama yaitu kami melakukan scraping. Langkah awal dalam proses web scraping adalah mengunduh library yang diperlukan. Dengan memanfaatkan library tersebut, kami mengembangkan program untuk mengambil data dari situs web CDC ini. Program ini secara sistematis menjelajahi halaman berdasarkan huruf A sampai Z, mengumpulkan informasi berupa kategori berupa abjad, judul, dan kemudian URL link. Hasil scraping kemudian diproses dan disimpan ke dalam CSV yang terstruktur dengan rapi, menjadikannya mudah untuk dianalisis dan digunakan kembali. Untuk CDC-nya seperti ditampilkan seperti ini. Untuk yang selanjutnya yaitu output dari pre-processing. Sebelum itu, saya akan menjelaskannya, yaitu setelah melalui tahap scraping, kami mengambil data dari web CDC yang terdiri dari beberapa fitur seperti kategori blog yang dibedakan dengan huruf awalan, link setiap blog, dan judul blog, tanggal publikasi, dan key points. Kami juga melakukan pembersihan pada bagian title dan key point dikarenakan terdapat ketidaksesuaian struktur bahasa dan tanda baca. Tahap selanjutnya adalah memeriksa apakah terdapat data kosong atau tidak menggunakan kode data if isna sum. Dan ini outputnya. Untuk yang slide selanjutnya yaitu feature engineering. Di sini kami menggunakan TF-IDF dan Word2Vec. Untuk yang TF-IDF kami juga menggunakan Unigram. Untuk menghasilkan dendrogram dan silhouette score-nya. Nah, untuk outputnya seperti yang tertera di bawah ini. Jadi, untuk yang pertama,
kami memasukkan input artikelnya, kemudian yang keluar yaitu judul artikel, similarity score, dan linknya. Dan untuk output yang kedua yaitu berupa interface ataupun QI dengan kata kunci seperti yang tertera di gambar itu. Jika user menginputkan alkohol, maka yang keluar adalah blok-blok yang terkait dengan kata kunci alkohol ataupun ada kata alkoholnya. Untuk kesimpulan yaitu berdasarkan hasil analisis dan evaluasi implementasi word to fake sebagai metode representasi fitur dalam tugas clustering menunjukkan keunggulan yang signifikan dibandingkan dengan metode TF-IDF. Word to fake menghasilkan nilai silhouette score yang konsisten lebih tinggi pada berbagai metode linkage dengan skor tertinggi sebesar 0,56 menggunakan metode K-means dan 0,51 menggunakan single linkage. Hal ini menunjukkan bahwa word to fake mampu membentuk klaster yang lebih terstruktur dengan kohesi internal yang baik dan separasi yang jelas antar klaster. Untuk yang selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang live code-nya. Untuk tahapan yang selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang live code. Yang pertama yaitu tahapannya scraping. Untuk itu yang pertama tentunya kami mengimport library. Untuk yang pertama, import request as rec ini melakukan perintah mengambil data dari web. Yang kedua, kegunaannya mempermudah dalam scraping. Kemudian manipulasi data berbasis tabel atau data frame untuk import pandas SPD ini. Kemudian menyediakan alat untuk membuat grafik statistik yang menarik atau import matplotlib atau pyplot as PLT. Kemudian mendukung pembuatan grafik dasar yang fleksibel, operasi numerik seperti perhitungan matematis seperti untuk import NumPy. Kemudian manipulasi teks menggunakan pola reguler atau import RE, manipulasi karakter seperti penghapusan tanda baca. Kemudian yang terakhir yaitu menyediakan alat untuk pemrosesan bahasa alami atau NLP seperti penghapusan kata-kata umum, stop words, tokenisasi kata, dan stemming. Untuk yang berikutnya yaitu kami melakukan install terlebih dahulu untuk Selenium. Kemudian install WebDriver Manager yaitu untuk mempermudah pengelolaan driver peramban untuk Selenium. Kemudian kami mengimport linknya agar dapat memunculkan HTML-nya seperti HTTPS www.cdc ini. Untuk yang berikutnya yaitu untuk respon teksnya apakah tersedia, tidak ada API-nya atau tidak. Untuk yang berikutnya yaitu memunculkan huruf-huruf awalan dari A sampai Z yang terdapat pada link CDC beserta link kategorinya. Maka nanti akan muncul judul-judul yang terdapat pada huruf awalan A sampai Z. Seperti ini. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu kode ini menggunakan Selenium untuk mengotomatisasi pengambilan data artikel dari URL, kategori huruf dalam data frame, lalu menyusunnya ke dalam data frame baru. Dalam setiap iterasi, mengakses URL kategori mencari tautan artikel yang relevan menggunakan selektor CSS dan mengekstrak judul serta URL. Data yang berhasil dikumpulkan disimpan dalam daftar all data yang kemudian diubah menjadi data frame dengan output kolom huruf dan link kemudian title. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Untuk yang selanjutnya adalah kode untuk mengambil detail dari setiap artikel dalam data frame artikel DF menggunakan request dan beautiful shop untuk memproses HTML. Dalam setiap iterasi ini, URL artikel diakses, lalu judul artikel, tanggal publikasi, dan poin-poin utama diekstrak dari elemen HTML tertentu. Data yang berhasil dikumpulkan disimpan dalam daftar data list yang kemudian diubah menjadi data frame dengan kolom seperti huruf, link, title, publication date, dan key points. Untuk outputnya,
Untuk outputnya seperti ini yang berbentuk data frame. Kemudian tahapan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Zulma Naila Ifada. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahapan preprocessing. Yang pertama kita menginstal NLTK yaitu Natural Natural Language Toolkit dan juga mengimport beberapa library yang berkaitan seperti import request, Beautiful Soup, NLTK lagi, kemudian menginstal NLTK Corpus dan untuk mengambil stopword, word tokenize, dan snowball stammer. Lalu menggunakan import pandas RE atau regek dan juga string. Lanjut untuk sel berikutnya ada untuk mengecek row-row yang memiliki data yang sama atau duplicate row. Next, Bang. Nah, pada outputnya ini terdapat 1077 row yang eh, yang memiliki kesamaan, yang duplicate. Nah, lanjut, kemudian kita menghapus data-data tersebut yang duplicate dan hanya menyisakan data unik, sehingga eh, datanya tersisa 971. Lanjut. Selanjutnya adalah tahapan untuk text processing-nya dengan mengimport nltk.corpus untuk remove stopword-nya dan nltk.stem untuk lemmaticizer, regek, dan juga string, kemudian nltk tentunya. Lalu selanjutnya mendownload nltk, stopword, dan juga wordnet. Kemudian menginisialisasi stopword dan lemmaticizer dengan mengeset stopwordnya dalam bahasa Inggris, membersihkan artikelnya, lalu membersihkan clean artikelnya dengan dengan kondisi apabila ada list dalam string, maka mengombinasikan semua stringnya menjadi satu. Lalu apabila tidak ada, maka akan kembali. Kemudian message.lower adalah untuk uh, menjadikan kata-kata tersebut menjadi ini apa namanya lowercase atau huruf kecil yang awalnya kan ada huruf besarnya apabila di awal kalimat maupun istilah-istilah tertentu. Kemudian ada resubs adalah untuk meremove angka, lalu meremove hyperlink atau depannya HTTPS, lalu ada atributnya seperti garis miring. Selanjutnya ada untuk menghapus non ASCII karakter. Selanjutnya menghapus tanda baca seperti spasi dan juga yang lainnya, titik maupun apa. Selanjutnya kita mengapply function ke dalam dataset. Jadi dataset kita membuat variabel dataset keypoint cleaned dengan mengaplikasikan kolom pada key points, kemudian di-apply dengan fungsi clean article untuk membersihkan data-data tersebut. Hal itu juga dilakukan untuk kolom title cleaned yang berisi dari judul yang kemudian di-apply dengan fungsi clean article. Selanjutnya eh, kan ada beberapa artikel yang di key points itu tidak memiliki key points. Jadi key points-nya itu tidak
tidak dapat di scraping, maka itu diganti dengan npnan agar memudahkan kita untuk menghapus nantinya. Karena kalau tidak didefinisikan seperti itu, tidak terdetek. Lalu selanjutnya dilakukan juga pada title cleanet. Lalu apabila tidak ada, apabila tidak ada maka tetap diisi 0. Lalu untuk data frame-nya berisi kolom-kolom seperti berikut, yaitu ada huruf, link, title, publication date, key points clean, dan title cleanet. Mohon maaf sebelumnya ini indeksnya masih ada karena nanti ke dalam CSV dibutuhkan indeks sama dengan false untuk menghilangkan indeksnya. Lanjut. Nah, ini merupakan kode untuk mengecek apakah ada data yang kosong. Di sini didapatkan data yang kosong berada di key points cleanet dan title cleanet. Seperti yang saya bilang tadi, pada key points dan juga title tadi itu ada yang tidak bisa di scrap tapi tidak terdetek pada df.isna.sum. Lalu kemudian kita drop atau kita hapus data-data tersebut yang kosong sehingga menyisakan scroll sehingga hanya menyisakan 526 data saja. Lanjut, berikut adalah visualisasi atau EDA, Exploratory Data Analysis untuk visualisasi. Yang pertama kita import dulu pandas SPD, kemudian matplotlib.pyplot dan juga Seaborn adalah untuk library untuk melihat plotnya, membuat plotnya. Lalu untuk kolom yang akan dijadikan plot adalah huruf, title, publication date, key points cleanet, sama title cleanet. Kemudian untuk membuat subplot yang untuk beberapa kolom-kolom itu caranya adalah dengan menentukan grid layout menjadi 3 baris kali 2 kolom. Nah, apabila kolom sama dengan huruf, maka kemudian data DF diplotkan dengan 30 bins dengan warna sky blue dan edge color atau sayap itu black dengan warna hitam. Lalu memberi nama dengan kolomnya. Berarti jika kolomnya huruf maka nanti judulnya juga huruf seperti itu. Lalu didefinisikan X itu kosong. Lalu dan Y didefinisikan dengan frekuensi. Lanjut. Hasilnya adalah seperti berikut. Kemudian data tersebut di-save ke dalam CSV, bersih.csv itu data-data yang awal tadi, bukan data yang visualisasi. Selanjutnya adalah feature engineering. Yang pertama kita menggunakan TF-IDF dengan mengimport pandas, lalu membaca CSV-nya dan menampilkannya. Nah, di sini ada huruf, link, title, publication date, key points cleanet, dan title cleanet. Lanjut. Nah, sebelum itu kita juga mengimport library sklearn untuk membuat TF-IDF Factorization. Nah, karena TF-IDF itu bisa dikombinasikan dengan Ngram. Dalam hal ini kita menggunakan dua
n-gram. Yang pertama ada unigram dan juga bigram. Untuk yang pertama unigram, kita menjadikan vektor tersebut dengan bahasa Inggris karena dengan stopword bahasa Inggris. Lalu berikut adalah hasilnya. Lanjut. Kemudian kita untuk mencari klasternya kita menggunakan elbow method dengan import polyplot, scalar cluster dan juga scalar decomposition. Mendefinisikan inersia atau dalam cluster. Lalu range K adalah range dari inersia tersebut. Di sini kita menggunakan dari range 1 sampai 11, maka ininya sampai 10. Lalu untuk K dalam range K, maka K-max-nya menentukan klasternya berdasarkan K. Lalu untuk visualisasinya bisa dilihat seperti berikut. Scroll. Nah, karena kemiringan terjauh berada di titik 4, namun kita menggunakan klasternya 6 karena dinilai klaster yang 6 itu hasilnya lebih bagus daripada yang 4 karena kita sudah mencoba sebelumnya. Lalu kita menjadikan K-max dengan 6 klaster. Lanjut. Yang memiliki nilai siluet skor dengan 0,008. Selanjutnya kita mengetahui bagaimana fitur-fitur teratas atau top 20 fitur pada TF-IDF yang menggunakan unigram. Yang teratas ada infection dengan skor 16,3. Lanjut. Lalu untuk hierarchical dendrogramnya, dalam hal ini unigram, kita menggunakan word linkage. Diketahui kita menggunakan matrik Euclidean untuk melihat seberapa mirip datanya, seberapa dekat datanya. Lalu di sini terlihat pada hasilnya itu ada 2 klaster. Lanjut. Nah, untuk siluet skornya adalah 0,01. Selanjutnya ada single linkage adalah untuk menghasilkan dendrogram menggunakan metode single linkage untuk mengetahui clustering yang digunakan untuk menentukan clustering. Nah, ini ditampilkan dalam mode truncate yang memuat hanya beberapa tingkatan saja, sehingga fokusnya hanya tertuju pada pengelompokan utama. Lalu untuk hasilnya, scroll sedikit. Untuk hasilnya ada 2 cluster. Karena ini kalau dilihat dengan sedikit jeli itu kan bertumpuk. Jadi garisnya ini mengikut pada klaster yang sebelumnya seperti itu. Jadi saya menggunakannya 2 klasternya hanya 2 klaster. Lanjut. Sehingga siluet skornya yang dihasilkan adalah lanjut 0,01. Lalu ada complete linkage. Dengan hasil seperti itu, yang mana
Klasternya berjumlah 45. Ini sudah saya hitung menggunakan tasbih digital sehingga meminimalisir kesalahan seperti itu untuk menghitung jumlah dari klasternya. Lanjut, sehingga dihasilkan siluet skornya berupa 0,02. Lanjut, selanjutnya ada average linkage. Average linkage ini juga sama, menggunakan metode average dan menjadikan matriks unigram menjadi array. Lalu levelnya dibatasi hanya sampai 10. Lanjut, lanjut. Nah, klasternya di sini 3. Di sini hanya memuat 3 klaster dengan average silhouette score-nya 0,00. Lanjut untuk bigram. Untuk bigram sendiri menggunakan TF-IDF Factorizer untuk mengkonversi teks menjadi representasi numerik dengan fokus pada bigram atau dua kata yang berurutan dan mengabaikan kata-kata umum dalam bahasa Inggris. Kemudian kode ini mengubah teks menjadi matriks numerik yang menggambarkan frekuensi kemunculan bigram dalam setiap dokumen. Daftar bigram yang ditemukan diambil dan digunakan sebagai nama kolom pada data frame yang dibentuk dari matriks tersebut. Sehingga hasil akhirnya dapat ditampilkan dalam bentuk 5 baris pertama dari data frame, yaitu dengan df.head. Lanjut, selanjutnya untuk menentukan klaster kita menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah elbow method. Elbow method ini menghasilkan titik tercuram pada klaster keempat. Namun untuk hasilnya kami merasa lebih baik jika n klasternya adalah 6. Lanjut. Nah, dapat dilihat bahwa TF-IDF bigram ini memiliki nilai siluet skornya 0,0026. Lalu kita juga memvisualisasikan beberapa fitur dari TF-IDF dan juga skornya. Yang pertama adalah public health dengan skor 6,090. Lanjutnya, hierarchical dendrogram dari bigram. Yang pertama kita menggunakan metrik Euclidean dengan metode word linkage. Di sini kita melihat ada 2 klaster yang terbentuk. Selanjutnya, ini menghasilkan siluet skornya berupa 0,0086. Selanjutnya adalah single linkage. Single linkage ini menghasilkan 11 klaster dengan nilai siluet skor 0,01. Selanjutnya adalah metode complete linkage yang berjumlah klasternya berjumlah scroll. Klasternya berjumlah 58 dan siluet skor yang dihasilkan adalah 0,02. Lalu selanjutnya adalah dendrogram average linkage. Untuk ditentukan dengan rata-rata. Di sini menghasilkan beberapa klaster, yakni
yang berjumlah 22 klaster dan menghasilkan silver score-nya 0,01. Selanjutnya adalah feature engineering dengan Word2Vec. Yang pertama kita menginstal Gensim, lalu mengimport NLTK dan mendownload PungTab. Lalu kita mengimport library sklearn juga untuk TF-IDF Factorizer dan Convectorizer dengan korpus. Sel selanjutnya itu membuat variabel korpus dengan mendefinisikan data DF atau data frame-nya berupa key points clean. Lalu factorizer-nya adalah untuk menghitung convectorizer dengan pola token seperti itu, dan kita mendefinisikan lagi X sama dengan factorizer. Lalu data FE merupakan cerminan dari X yang dibentuk dalam array, sehingga menjadikan output seperti ini. Selanjutnya, model dengan gensim.model.word2vec, sentences merujuk pada variabel sentence, min count sama dengan 1, minimal vektor size-nya adalah 100 dan window-nya 5, dan serta workers-nya ada 4. Kemudian apabila model tersebut sudah selesai, gunakan model.save yang berjudul word2vec dengan format w2v. Lalu mendefinisikan kembali dengan variabel model, gensim model.word2vec.load adalah untuk untuk memuat model dari word2vec itu sendiri. Kemudian kemudian w2v adalah modelnya diformatkan dengan wv. Lalu word adalah untuk melihat dengan menjadikan data frame yang menjadikan variabel w2v itu ke dalam indeks. Lalu menampilkan data frame word dan menghasilkan 540 rows data. Lanjut. Selanjutnya ada word2vec w2v_set dengan menjadikan variabel tadi itu menjadi indeks cookie. Lalu mendefinisikannya kembali dengan tf_idf_set dengan setting sum_tf dengan sum_tf-nya lebih dari atau sama dengan 3 dan dijadikan sebagai indeks. Lalu menyimpan data frame dari word2vec adalah dengan mendefinisikan lagi w2v, yaitu w2v.vectors.transpose, yaitu vektor-vektor tersebut ditransposkan dan mendefinisikan data_fe untuk menjadikan w2v ini ke dalam data frame. Selanjutnya kita ingin mengetahui shape-nya atau bentuknya. Yang sehingga menghasilkan 100 row dengan 540 kolom. Selanjutnya, untuk menentukan cluster, kita menggunakan metode elbow method. Dalam hal ini didapatkan metode ini digunakan untuk menentukan jumlah cluster yang paling sesuai dengan algoritma K-means. Teknik ini untuk mengevaluasi nilai inersia, yaitu total jarak kuadrat antara data dan juga pusat klasternya dalam berbagai jumlah cluster. Pada grafik
Pada grafik ini terlihat bahwa inersia berkurang drastis di awal, yakni pada klaster kedua, sehingga kami juga hanya menggunakan dua klaster. Selanjutnya, kita menggunakan metrik evaluasi siloed score untuk melihat penerapan algoritma K-means ini apakah layak atau tidak. Nah, ini kita mengambil klasternya adalah 2. Skor ini tuh digunakan untuk mengukur seberapa baik data itu dikelompokkan dengan nilai berkisar antara negatif 1 hingga 1. Sehingga hasil yang diperoleh adalah 0,5659. Lalu selanjutnya kita melihat data LFE apakah sama dengan land label. Adalah untuk memeriksa apakah jumlah data dalam matriks fitur data FE sesuai dengan jumlah label dalam dataset. Apabila ukurannya sama, maka akan muncul pesan print feature matrix and label are aligned. Namun apabila tidak sesuai, program akan memunculkan error dengan place value error dengan pesan yang menjelaskan berupa ketidaksesuaian ukuran, misalnya jumlah fitur berbeda dengan jumlah labelnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan integritas data sebelum melanjutkan proses yang lebih lanjut. Lanjut. Kode ini menggunakan library Gensim model, NLTK, NumPy, dan juga Pandas untuk memproses teks dan juga menghasilkan representasi dari vektor dokumen berbasis model Word2Vec. Fungsi get dokumen vektor ini untuk menghitung rata-rata vektor dalam data dengan memanfaatkan model Word2Vec, tapi hanya menyertakan kata-kata yang ada dalam indeks kata model. Apabila dokumen kosong atau tidak memiliki kata yang dikenali, fungsi mengembalikan vektor 0 dengan panjang sesuai dimensi vektor model. Model Word2Vec di-load menggunakan Gensim model .word2vec.load dengan dalam kurung nama dari modelnya word2vec.w2v. Kemudian proses ini dilakukan dalam sebuah loop dengan bantuan library TGDM untuk menampilkan progress bar dan hasil vektor disimpan ke dalam kolom baru yakni keypoints_vector dalam data frame. Ini memungkinkan representasi teks menjadi numerik yang berguna untuk analisis data dan yang berbasis pembelajaran mesin atau machine learning. Selanjutnya, ini adalah hasil dari fungsi tadi. Ada huruf, link, title, publication date, keypoints cleaned, title cleaned, dan keypoints vector. Selanjutnya, kita akan mencari klaster lagi berdasarkan hierarki dendrogram Word2Vec. Yang pertama kita menggunakan word linkage. Fungsi linkage dari scipy.cluster.hierarchy menghitung jarak antara data menggunakan metrik Euclidean dan menyambungkannya berdasarkan kriteria Ward yang meminimalkan varians dalam cluster. Hasil clustering tersebut divisualisasikan dengan dendrogram yang menampilkan struktur hierarki pengelompokan data. Dapat dilihat pada gambar berikut.
plot berikut. Nah, ini dihasilkan 2 klaster saja. Klaster saja dengan siluet skornya 0,55. Selanjutnya ada single linkage. Single linkage juga menghasilkan 2 klaster saja. Dua klaster dengan siluet skornya 0,51. Selanjutnya dengan metric complete linkage didapatkan klasternya ada 2. Kemudian yang di dievaluasi hasilnya menggunakan siluet skor yang memiliki nilai rata-rata 0,47. Selanjutnya yang terakhir ada average linkage. Di sini juga sama menghasilkan 2 klaster. Lalu untuk hasilnya sendiri, average silhouette score-nya yakni 0,51. Untuk kode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan Audi. Oke, Burung selanjutnya Bang. yaitu, iya, itu biasa aja. Oke, tahap selanjutnya yaitu bagian train test. Yang pertama tentunya import library ya. Yang pertama sklearn yang berfungsi untuk clustering. Lalu sklearn yang Kanick Word Classifier untuk membuat model klasifikasi berbasis KNN. Terus trend test split dan akurasi dan perhitungan akurasi serta prediksi, recall, FI, classification, dan silhouette langsung. Dan selanjutnya yaitu NumPy untuk operasi berbasis array dan pandas untuk manipulasi data berbasis data type. Nah, yang ini untuk konversi dataset menjadi array NumPy. Lalu, kita membagi ke dataset train dan test, yang dimana 0,2 ini untuk mengatur data uji, yaitu 20% dari dataset. Random state meminjam bagian dataset bersifat determin, hasil yang sama setiap kali dijalankan. Terus, membuat model KNN yang berisi tentang akurasi, precision, recall, hingga F1. Lalu di print, sehingga menghasilkan output sebagai berikut. Hmm, daftar. Di aja. Nah, dari output yang dihasilkan oleh Trentes ini didapatkan akurasi sebesar 0,90. Ini menunjukkan bahwa model KNN berhasil mengklasifikasikan 90% dari total data pengujian yang benar. Lalu untuk precision yaitu 0,90 yang dimana rasio prediksi positif yang besar label 1 terhadap total prediksi positif. Dalam hal ini, model KNN memiliki precision sebesar 92%, yang berarti bahwa dari semua prediksi yang dilakukan sebagai positif 1, 92% diantaranya adalah benar. Lalu recall sebesar 0,90, yang dimana rasio prediksi positif yang benar terhadap total kasus sebenarnya
sebenarnya sudah positif. Dengan recall 90% ini menunjukkan bahwa model berhasil mengidentifikasi 90 dari semua kasus positif yang sebenarnya. Lalu F1 score yaitu 0,90 yang dimana rata-rata harmonis dari precision dan recall. Nilai ini memberikan gambaran yang lebih baik tentang keseimbangan antara precision dan recall. F1 score sebesar 0,90 ini menunjukkan bahwa model memiliki keseimbangan yang baik antara keduanya. Lalu laporan klasifikasi memberikan detail lebih lanjut tentang performa model untuk masing-masing kelas 0 dan 1. Untuk kelas 0 yaitu precision 1 semua prediksi untuk kelas 0 adalah benar. Recall-nya 0,83 yang dimana berhasil mengidentifikasi 83% dari semua kasus sebenarnya yang merupakan kelas 0. Lalu F1 score-nya 0,91 menunjukkan keseimbangan yang baik antara precision dan recall untuk kelas 0. Lalu untuk kelas 1, precision 0,80 dari semua prediksi untuk kelas 1, 80% adalah benar. Lalu recall-nya 1, model berhasil mengidentifikasi semua kasus positif yang sebenarnya yaitu kelas 1. Lalu F1 score 0,89, keseimbangan antara precision dan recall untuk kelas 1 juga baik meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kelas 0. Lalu rata-rata dengan akurasi 0,90 menunjukkan bahwa secara keseluruhan model bekerja dengan baik. Lalu untuk makro average yaitu memiliki rata-rata precision untuk kedua kelas sebesar 0,90, recall-nya 0,92, lalu F1 score-nya yaitu 0,90. Lalu weighted average rata-rata yang mempertimbangkan jumlah dukungan setiap kelas memberikan gambaran yang lebih akurat untuk data yang tidak seimbang. Di sini sebesar 0,92, lalu recall-nya 0,90 dan advance score-nya adalah 0,90. Sehingga kesimpulannya secara keseluruhan model KMM menunjukkan performa yang baik dalam mengklasifikasi data terutama pada kelas 0 dengan akurasi tinggi dan nilai-nilai yang evaluasi yang mendukung. Namun ada sedikit kekurangan dalam mengidentifikasi kelas 1 yang perlu diperhatikan dalam analisis lebih lanjut. Lalu ini merupakan implementasi dalam Google Colab. Yang pertama yaitu import library, lalu melakukan fungsi reprocessing. Yang selanjutnya yaitu load word to vec model, menentukan fungsi, mendapatkan vektor dari token. Terus membuat representasi vektor untuk artikel, lalu melatih model, selanjutnya inputan untuk user, terus tokenisasi input pengguna, membuat faktor dari input pengguna, lalu menggunakan KNN untuk mencari artikel paling relevan. Selanjutnya yaitu tinggal mengeluarkan apa yang ingin kita keluarkan. Seperti berikut. Untuk bagian QI, nah, berikut merupakan implementasi pada QI melalui VS Code. Kita masukkan kata kunci seperti contoh alkohol dalam bahasa Inggris. Nah, akan muncul beberapa artikel yang relevan. Klik artikel pertama. Nah, kita akan diarahkan sesuai dengan artikel pada website CDC. Itu. Terus, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, implementasi Word2Page sebagai metode representasi fitur dalam tugas clustering menunjukkan keunggulan yang signifikan.
dibandingkan dengan metode TF-IDF. Word-to-Vec menghasilkan nilai struktur dengan kohesi internal yang baik dan separasi yang jelas antara klaster. Keunggulan Word2Vec terletak pada kemampuannya mempresentasikan hubungan semantik antar kata yang tidak memiliki oleh TF-IDF. Dengan memperhatikan konteks kata dalam korpus teks, Word2Vec menghasilkan vektor fitur lebih kaya dan bermakna, sehingga lebih efektif dalam tugas clustering. Sebaliknya, TF-IDF hanya mengukur frekuensi kemunculan kata, sehingga kurang mampu menangkap hubungan semantik dan kompleks. Dalam konteks implementasi pada aplikasi berbasis GUI, pengguna Word2Vec memberikan fleksibilitas, fleksibilitas bagi pengguna untuk menganalisis dan mengelompokkan data teks. Antarmuka interface dapat memanfaatkan keunggulan Word2Vec untuk menghasilkan visualisasi klaster yang intuitif dan bermakna, memudahkan eksplorasi pola dan hubungan dalam data teks. Dengan hasil evaluasi dan implementasi yang mendukung, dapat disimpulkan bahwa Word2Vec adalah pilihan terbaik untuk representasi fitur dalam tugas clustering. Di proyek ini, model ini tidak hanya menghasilkan performa clustering yang unggul, tetapi juga memberikan pengalaman analisis. Terima kasih atas antusiasnya telah menonton video ini. Bila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.